Selamat datang di video pembelajaran kimia. Jika pada video sebelumnya kita sudah mempelajari reaksi kimia, teori tumbukan, dan energi aktivasi, maka pada video kali ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan berikut. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu, reaksi kimia dibedakan menjadi dua jenis. Ada reaksi kimia yang berlangsung cepat, seperti reaksi pembakaran kembang api, dan ada reaksi kimia yang berlangsung lambat, seperti reaksi perkaratan pada besi. Perbedaan jenis reaksi kimia tersebut terletak pada kecepatan reaksi atau laju reaksinya. Dengan demikian, laju reaksi adalah ukuran yang menyatakan cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Mari kita pelajari bersama-sama. Konsentrasi. Pernahkah kalian melihat jalan yang ramai kendaraan dibandingkan dengan jalan yang sepi kendaraan? Manakah yang kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar? Mari lihat ilustrasi berikut. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan lebih besar? Jalan yang ramai kendaraan atau jalan yang sepi kendaraan? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, dapat kita lihat bahwa pada jalan yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadi tabrakan semakin besar. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Seperti halnya konsentrasi, dalam hal ini, mobil mewakili banyaknya partikel zat pereaksi. Semakin banyak partikel zat pereaksi pada satu tempat, maka kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif semakin besar, sehingga reaksi akan semakin cepat. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif, sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga akan semakin kecil, sehingga laju reaksi akan melambat. Luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan reaksi yang terjadi saat tablet vitamin C dilarutkan pada segelas air? Bagaimana menurut kalian apabila kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita peragakan. Sediakan alat dan bahan berikut ini. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi. Mengapa demikian?
Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Kemungkinan tumbukan efektifnya juga akan semakin besar, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Pada tablet vitamin C hanya terdapat beberapa bidang sentuh. Kemungkinan terjadi tumbukan efektifnya kecil, sehingga reaksinya akan lebih lambat. Sedangkan pada serbuk vitamin C, di setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadi tumbukan efektifnya besar, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Jadi, semakin besar luas permukaan bidang sentuh zat bereaksi, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif, sehingga laju reaksi semakin cepat. Suhu. Masih ingat dengan tablet vitamin C yang kita bahas tadi? Pernahkah kalian melarutkan tablet vitamin C pada air panas? Apakah ada perbedaan apabila dilarutkan di air biasa dan air yang dingin? Mari kita peragakan. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa vitamin C akan lebih cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel bereaksi akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga akan semakin besar. Dengan demikian, laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, apabila suhu pada suatu reaksi diturunkan, maka energi kinetik partikel-partikel bereaksi akan berkurang, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga akan semakin kecil. Dengan demikian, laju reaksi akan semakin lambat. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Tekanan. Faktor tekanan hanya digunakan untuk menjelaskan laju reaksi kimia yang melibatkan partikel-partikel bereaksi dalam bentuk gas. Apabila tekanan dalam suatu reaksi diperbesar, maka volume ruang dalam reaksi tersebut menjadi semakin kecil. Hal ini mengakibatkan partikel-partikel bereaksi dalam bentuk gas menjadi saling berdekatan satu sama lain, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga semakin besar. Dengan demikian, laju reaksinya menjadi semakin cepat. Jadi, semakin besar tekanan atau semakin kecil volume, maka laju reaksinya semakin cepat. Katalis. Apa itu katalis dan bagaimana perannya dalam reaksi kimia?
Mari perhatikan penjelasan berikut. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi katalis dapat diperoleh kembali. Penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi karena katalis dapat menyediakan jalur reaksi lain atau tahap-tahap reaksi lain yang mempunyai energi aktivasi lebih rendah. Sebagai contoh, berikut ini merupakan reaksi hidrolisis ester, yaitu metil etanoat yang direaksikan dengan air, menghasilkan asam etanoat dan metanol. Reaksi ini membutuhkan energi yang besar untuk mencapai keadaan pada puncak kurva. Selanjutnya, ikatan baru mulai terbentuk, yang ditandai dengan terjadinya penurunan pada kurva, dan akhirnya terbentuklah produk, yaitu molekul CH3COOH atau asam etanoat dan molekul CH3OH atau metanol. Reaksi hidrolisis ester juga dapat berlangsung dengan bantuan ion hidrogen atau H+ sebagai katalis. Ion hidrogen atau H+ yang berfungsi sebagai katalis ini dapat menyediakan jalur reaksi lain atau tahap-tahap reaksi lain yang mempunyai energi aktivasi lebih rendah. Jalur reaksi dengan katalis H+ ini mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan jalur reaksi yang tidak menggunakan katalis H+. Selain itu, ilustrasi ini juga menunjukkan bahwa katalis H+ yang ditambahkan ke dalam reaksi hidrolisis ester tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi H+ dapat dihasilkan kembali. Jadi, penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat pereaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Luas permukaan. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh zat pereaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Tekanan. Semakin besar tekanan yang diberikan pada reaksi atau semakin kecil volume yang terbentuk, maka laju reaksi semakin cepat. Suhu. Semakin besar suhu reaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Katalis. Penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi.